Sobat sehat dan bahagia yang tercinta, kalau kita bicara tentang sejarah penjajahan Belanda di Indonesia, yang kita kenang adalah Belanda waktu itu menggunakan strategi divide et impera atau taktik pecah belah sebagai salah satu kunci utama untuk mempertahankan kekuasaan mereka di Nusantara. Namun dalam perspektif yang lebih luas, pengaruh Belanda terhadap bangsa Indonesia tidak hanya sebatas pada konflik politik adu domba. Secara tidak langsung, Belanda juga berkontribusi sebetulnya dalam membentuk kesadaran kebangsaan dan identitas nasional yang pada akhirnya membantu memunculkan bangsa Indonesia. Selain itu, peran Belanda ternyata membuat suasana lebih damai karena bisa mendamaikan berbagai konflik antar daerah. Sejak awal kedatangannya di Indonesia, Belanda menerapkan strategi pecah belah sebagai cara untuk memperkuat dan memperluas kekuasaannya. Taktik ini memungkinkan Belanda untuk mengeksploitasi perpecahan di antara berbagai kerajaan dan suku yang ada di Nusantara. Dengan memanfaatkan perselisihan antara penguasa lokal, Belanda dapat menguasai wilayah yang luas dengan sumber daya minimal. Contohnya dalam Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830, Belanda berhasil memanfaatkan perpecahan di antara para bangsawan Jawa untuk mengalahkan Pangeran Diponegoro. Begitu juga dalam Perang Padri tahun 1821 sampai 1837, di mana Belanda memanfaatkan konflik antara kelompok Padri dan kaum adat. Namun, pecah belah bukanlah satu-satunya strategi yang digunakan oleh Belanda. Mereka juga menerapkan kebijakan yang lebih halus seperti memaksakan sistem tanam paksa atau kulturstelsel yang meskipun menimbulkan penderitaan bagi petani Indonesia, tetapi juga memperkenalkan mereka pada ekonomi global dan konsep kapitalisme yang akan berdampak pada kesadaran politik dan nasionalisme di masa depan. Penjajahan Belanda dengan segala kompleksitasnya telah memberikan kontribusi yang tidak disengaja dalam membentuk bangsa Indonesia yang kita kenal hari ini. Namun, terdapat sisi lain dari penjajahan yang jarang dibahas. Bagaimana kehadiran Belanda berkontribusi terhadap stabilitas politik dan keamanan di wilayah Nusantara. Dalam beberapa aspek, Belanda berhasil meredam dan mengendalikan peperangan antar kerajaan yang pada masa sebelum kolonialisme seringkali terjadi. Sebelum kedatangan Belanda, Nusantara merupakan wilayah yang terdiri dari berbagai kerajaan dan kesultanan yang seringkali berperang satu sama lain. Pertempuran antar kerajaan terjadi bukan hanya karena alasan ekspansi wilayah, tetapi juga karena persaingan ekonomi dan pengaruh politik. Misalnya persaingan antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Sunda, atau konflik antara Kesultanan Mataram dan Kesultanan Banten. Peperangan ini menciptakan ketidakstabilan politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat, mengganggu aktivitas perdagangan, dan banyak menimbulkan kerugian besar bagi rakyat. Pada masa itu kekuasaan dipegang oleh berbagai raja dan sultan yang memiliki otonomi penuh atas wilayahnya. Tidak ada kekuatan tunggal yang mampu menyatukan seluruh Nusantara di bawah satu pemerintahan yang stabil. Akibatnya terjadi banyak konflik internal dan eksternal yang memperparah situasi politik dan keamanan di wilayah Nusantara. Kedatangan Belanda pada awalnya didorong oleh kepentingan ekonomi, terutama untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Namun seiring berjalannya waktu, Belanda mulai mengambil peran politik yang kemudian lebih dominan di Nusantara. Salah satu dampak dari intervensi politik Belanda adalah kemampuan Belanda untuk meredam peperangan antar kerajaan dan menciptakan stabilitas politik yang relatif baik dibandingkan sebelumnya. Dengan menempatkan kekuatan militer mereka dan menjalin aliansi politik dengan beberapa penguasa lokal, Belanda mampu menekan konflik-konflik tersebut
dan memaksakan stabilitas yang mereka butuhkan untuk menjalankan pemerintahan kolonial. Untuk memastikan stabilitas politik, Belanda menerapkan kebijakan sentralisasi kekuasaan. Dengan memusatkan kekuasaan di tangan pemerintah Belanda di Batavia yang sekarang Jakarta, Belanda secara efektif mengurangi otonomi kerajaan-kerajaan lokal. Para penguasa lokal yang sebelumnya memiliki kekuasaan penuh sekarang harus tunduk pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial. Sentralisasi ini meskipun bertujuan untuk memperkuat kendali Belanda, juga membantu meredam ambisi ekspansionis dari berbagai kerajaan yang seringkali menjadi pemicu konflik. Sentralisasi ini memungkinkan Belanda untuk memantau dan mengontrol pergerakan militer dan diplomasi antar kerajaan. Belanda juga membentuk sistem pemerintahan yang lebih terstruktur, yang memungkinkan mereka untuk merespon dengan cepat jika ada potensi konflik yang muncul di berbagai wilayah. Salah satu contoh dari penerapan kebijakan ini adalah pembentukan residensi dan afdeling, yang merupakan unit administrasi di bawah kendali langsung Belanda. Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk memudahkan pengumpulan pajak dan pengaturan ekonomi, tetapi juga untuk mengontrol aktivitas politik lokal dan mencegah timbulnya perlawanan berskala besar. Selain itu, Belanda juga mendirikan gubernemen di beberapa wilayah yang dianggap strategis. Gubernemen ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan kolonial yang memegang kekuasaan tertinggi atas wilayah-wilayah tertentu, dan bertugas memastikan bahwa setiap gerakan politik atau militer lokal tidak berkembang menjadi ancaman bagi kestabilan yang diinginkan oleh Belanda. Kebijakan dan tindakan Belanda dalam meredam konflik antar kerajaan juga berdampak pada keamanan masyarakat luas. Sebelum kedatangan Belanda, peperangan antar kerajaan seringkali mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat, seperti perampasan, perbudakan, dan pengungsian. Dengan adanya kekuatan tunggal yang mampu mengendalikan konflik, masyarakat mulai merasakan adanya stabilitas yang lebih baik, meskipun masih di bawah tekanan kolonial. Stabilitas yang diciptakan oleh Belanda memungkinkan masyarakat untuk kembali beraktivitas secara normal, baik dalam bidang pertanian, perdagangan, maupun kehidupan sehari-hari. Meskipun kehidupan di bawah penjajahan Belanda penuh dengan eksploitasi dan penindasan, situasi keamanan relatif lebih terjaga dibandingkan dengan masa sebelum kolonialisme, ketika perang antar kerajaan seringkali terjadi secara sporadis dan tidak terduga. Selain itu, Belanda juga memperkenalkan sistem hukum yang lebih terstruktur dan diatur oleh pemerintah kolonial. Sistem hukum ini meskipun pada dasarnya digunakan untuk mempertahankan kekuasaan, juga berfungsi untuk mengatur hubungan antar individu dan kelompok, sehingga mengurangi potensi terjadinya konflik kekerasan di tingkat lokal. Pengadilan-pengadilan kolonial yang didirikan di berbagai wilayah memberikan kerangka hukum yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan tanpa harus mengandalkan kekerasan. Salah satu kontribusi besar Belanda dalam menciptakan kestabilan politik dan keamanan adalah pembangunan infrastruktur yang masif. Belanda membangun jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan jalur kereta api yang tidak hanya digunakan untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat kontrol atas wilayah-wilayah yang dikuasai. Infrastruktur ini memungkinkan Belanda untuk memindahkan pasukan militer dengan cepat ke daerah-daerah yang berpotensi menjadi pusat konflik, sehingga mencegah pecahnya perang yang lebih besar. Dengan adanya komunikasi yang lebih efektif, pemerintah kolonial dapat dengan cepat merespon potensi ancaman dan mengkoordinasikan tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan stabilitas. Selama masa kolonial, Belanda secara tidak langsung memperkenalkan konsep pemerintahan yang lebih terpusat, yang kemudian diadopsi oleh pemerintahan Indonesia setelah merdeka. Sistem pemerintahan yang terstruktur ini memungkinkan Indonesia
untuk membangun stabilitas politik pasca kemerdekaan, meskipun harus melalui berbagai tantangan dan konflik internal. Selain itu, pengalaman hidup di bawah pemerintahan kolonial yang relatif stabil juga membentuk pemahaman masyarakat Indonesia tentang pentingnya keamanan dan ketertiban sebagai dasar bagi pembangunan bangsa. Meskipun stabilitas yang diciptakan Belanda dengan paksaan dan penindasan, pengalaman ini mengajarkan masyarakat tentang perlunya pemerintahan yang kuat untuk menjaga persatuan dan keutuhan wilayah.